Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Peter Richardson. My name is 10303500001. And today I'm going to explain about material talking about kurikulum merdeka. Without wasting the time, let me begin. Sebenarnya apa sih kurikulum merdeka itu? Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum merdeka itu munculnya pada zaman COVID-19 yang dimana sebelumnya itu dinamakan kurikulum 13 atau yang bisa kita kenal dengan K13. Nah, kurikulum merdeka ini sangat membantu sekali untuk para guru ya, yaitu adalah dimana guru ini memiliki keleluasaan untuk memilih bagaimana atau kayak berbagai macam perangkat ajar yang dapat membantu siswa, tidak hanya membantu siswa, juga dapat menarik minat belajar siswa. Nah, hal ini memberikan manfaat sangat besar kepada guru, yang dimana guru memiliki kewewenangan yang sangat bebas untuk membuat pembelajaran itu berkualitas dan juga memfokuskan kepada kebutuhan dan lingkungan dari peserta didik tersebut. Kurikulum Merdeka sendiri memiliki 3 karakteristik yang sangat penting, yaitu adalah yang pertama untuk mengembangkan soft skill dalam karakter. Langsung mengembangkan soft skill merupakan hal yang sering mereka lakukan di kehidupan mereka ya. Contohnya seperti berkomunikasi, berkolaborasi, dan berpikir kreatif, yang dimana hal ini merupakan salah satu hal yang penting yang harus dikembangkan oleh seorang guru, yang dimana berharap agar siswa dapat menggunakannya di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, guru sendiri tidak mengharapkan bahwa siswa itu hanya paham tentang teori atau tentang pemahamannya saja. Namun, guru mengharapkan bahwa hal tersebut dapat diimplementasikan atau digunakan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah secara nyata atau in real life. Nah, yang kedua adalah berfokus kepada materi esensial. Yang dimana fokus kepada materi esensial ini adalah merupakan materi dasar yang sangat penting atau berupa pokok-pokok materi yang perlu dipahami dan harus dikuasai oleh siswa. Tentu saja sebagai siswa kita harus menguasai materi yang akan kita ajarkan. Namun sebagai guru kita juga harus memfokuskan apa yang harus mereka pahami. Kita tidak boleh keluar dari konteks. Contohnya, jika kita belajar tentang kewarganegaraan, maka kita harus fokus saja kepada kewargaan, jangan keluar dari pembahasan lainnya. Yang terakhir adalah kurikulum mereka ini pembelajaran sangat fleksibel. Maksud dari fleksibel ini merupakan di mana keuntungan bagi seorang siswa dapat belajar dengan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal yang mereka telah tetapkan berdasarkan kontrak atau yang sudah memang diatur oleh guru tersebut. Nah, hal ini memungkinkan siswa untuk fokus pada pembelajaran, tidak hanya fokus pada pembelajaran, mereka juga dapat fokus kepada kegiatan lainnya seperti contohnya membantu orang tua bekerja atau ada kendala dalam kegiatan mereka. Kurikulum Merdeka sendiri memiliki banyak istilah ya, yang tentu saja sebagai seorang guru atau bagi seorang siswa kita harus tahu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau yang disingkat CP. Nah, capaian pelajaran ini merupakan kompetensi dalam pelajaran yang harus peserta didik dapatkan pada setiap fase perkembangan. Nah, biasanya ada terletak di bagian atas. Nah, yang kedua ialah alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP. Nah, alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian dari tujuan pembelajaran yang berfungsi agar murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Jadi, setelah capaian pembelajaran kita harus ada alur tujuan pembelajaran. Jadi, nyambung gitu. Selanjutnya ialah modul ajar. Modul ajar atau yang mungkin kalau tidak familiar itu seperti buku cetak ya. Buku cetak itu dari modul ajar ini merupakan salah satu perangkat agar mengarahkan pembelajaran ini mencapai tujuan dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, bedanya modul pembelajaran sama buku cetak, modul pembelajaran ini setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya itu berisi tentang tujuan pembelajaran hal itu. Dan juga di dalam modul pembelajaran itu terdapat asesmen serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, yang selanjutnya ialah profil Pancasila. Nah, profil Pancasila ini dari K13 maupun yang sebelumnya atau TSP itu sudah diterapkan. Namun di highlight lagi di kurikulum Merdeka ini dikasih tentang istilahnya. Nah, profil pembelajaran Pancasila, profil tersebut telah kita lakukan ya, baik dari awal kita masuk SD sampai SMA. Yang dimana profil ini guru mengajarkan siswa agar dapat memiliki karakteristik yang kita ikuti sesuai dengan Pancasila kita, yaitu adalah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, sila kelima. Untuk
membangun hal tersebut supaya hal ini ada di dalam kehidupan kita sehari-harinya dalam setiap kita belajar. Selanjutnya ialah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari namanya sendiri, tujuan pembelajaran yang dimana guru ingin melihat apakah mereka sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran dari materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Nah, gimana sih cara seorang guru menganalisis atau mencari tahu gimana mereka mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Yaitu dari melakukan sebuah tes atau asesmen sehingga guru dapat melihat apakah hal tersebut apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, asesmen tersebut bisa dilakukan dalam bentuk penugasan ataupun tes. Selanjutnya ialah teaching at the right level, maksudnya TRL. Nah, maksudnya ialah teaching at the right level ini guru tidak hanya memfokuskan dalam peningkatan kelas saja ya, namun pendekatan ini sangat membantu siswa dalam mencari ilmu. Karena kenapa? Karena hal ini menunjukkan bahwa siswa itu tidak dibanding-bandingkan karena kadang terjadi pembandingan. Nah, maka dari itu pendekatan ini memberikan hak pada siswa untuk mendapatkan ilmu, waktu dan bisa fokus dalam mencari ilmu. Maka dari itu tidak ada yang namanya perbedaan sama sekali dan harus kalau kita katakan equal ya, tidak boleh ada pembandingan sama sekali dalam pendekatan ini. Makanya hal ini sangat membantu siswa. Yang terakhir adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau kita singkat sebagai KOSP. Nah, KOSP ini berfokus kepada rencana proses pembelajaran yang dimana hal ini harus mengikuti pedoman satuan pendidikan. Nah, KOSP sudah ada dari zaman 2007 ya, tapi namanya lain, itu yang kita kenal seperti KTSP gitu kan, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulannya sendiri, kurikulum merdeka ini merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya. Dari yang kita kenal pertama itu KTSP 2007, yang kedua adalah kurikulum 13, dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Jadi kita tidak boleh kalau misalnya membandingkan boleh ya, karena kita tahu ada baik kelebihan dan kekurangan, kita tahu masing-masing sendiri tentang kurikulum ini. Namun kurikulum merdeka yang merupakan revisi dari kurikulum sebelumnya. I think that's all for my explanation about kurikulum merdeka. I'm very sorry if I have some mistake in my explanation and some mispronunciation. Thank you very much for your attention to watch and listen to my video. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.